Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Mudah-mudahan tetap sehat dan ingat pesan ibu yaitu 3M, memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Mudah-mudahan kita secepatnya bisa bertatap muka dan pandemi ini cepat berlalu. Amin. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa menurut keyakinan dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Ya, adik-adik, mari kita masuk di pembelajaran pertama di semester genap ini, yaitu tentang novel atau novelis. Di mana tujuan pembelajaran kita yaitu ada dua. Yang pertama itu adalah menganalisis dan merancang teks novel dengan memperhatikan isi dan kebahasaan baik secara lisan maupun tulisan. Saya ulangi, tujuan pembelajaran kita kali ini ada dua. Yang pertama menganalisis dan merancang teks novel dengan memperhatikan isi dan kebahasaan baik secara lisan maupun tulisan. Ini yang pertama. Yang kedua, menafsir dan menyajikan pandangan pengarang terhadap kehidupan dalam novel yang dibaca baik secara lisan maupun secara tertulis. Nah, ini tujuan pembelajaran kita kali ini. Ada dua. Mari kita masuk dalam materi. Pada bab ini, kita akan membahas tentang novel hasil karya imajinasi. Yang pertama itu adalah tentang pengertian, ciri-ciri, dan jenis novel. Yang kedua, pandangan pengarang terhadap kehidupan dalam novel. Yang ketiga, penyajian hasil interpretasi terhadap pengarang novelis atau penulis. Yang keempat, analisis isi dan kebahasaan novel. Yang keempat, perancangan novel atau novelis. Mari kita bahas satu persatu dari 5 materi ini. Yang pertama tentang pengertian dan ciri-ciri novel. Yang pertama berhubungan dengan ciri-ciri, pengertian, ciri-ciri, dan jenis novel. Pengertian novel. Novel adalah karya fiksi prosa yang ditulis secara naratif, biasanya dalam bentuk cerita. Cerita dalam novel bersifat imajiner atau kata sederhananya adalah berimajinasi, hayalan. Nah, ini adalah novel, pengertian novel. Terus ciri-cirinya sebagai berikut. Ada 5. Yang pertama, A. Memiliki lebih dari satu alur dan berkembang. Memiliki satu pola alur. Kalau alur maju berarti alur maju terus. Nah, itu maksud dari lebih kurang dari satu alur. Terus yang B. Banyak tokoh dan memiliki lebih dari satu karakter. Nah, tokohnya lebih dari satu dan memiliki macam-macam karakter. Ada yang baik, ada yang jahat, atau yang lebih kerennya itu adalah antagonis dan protagonis. Yang ketiga itu adalah tema lebih kompleks. Lebih kompleks ini adalah lebih simpel, ya. Terus yang keempat itu latarnya bergerak. Latar yang bergerak ini maksudnya bukan latarnya yang bergerak, tapi tempat terjadi peristiwa itu berpindah-pindah atau berbeda-beda dari tempat A ke tempat B dan seterusnya. Yang terakhir yaitu 5, cerita disertai perubahan nasib tokoh. Maksud dari cerita disertai perubahan nasib tokoh ini yaitu contoh sederhananya dari miskin berubah menjadi kaya, dari bodoh berubah menjadi pintar.
cerita. Ini contoh sederhana dari cerita yang disertai perubahan nasib tokoh. Nah, ini ciri-ciri novel. Nah, terus yang selanjutnya berhubungan dengan jenis-jenis novel. Di sini ada 3 jenis. Yang pertama, jenis novel berdasarkan kebenaran cerita, yaitu ada 2. Novel fiksi, novel non-fiksi. Terus yang selanjutnya jenis berdasarkan genre, romantis, fiksi ilmiah, horor, komedi, dan yang terakhir inspiratif. Yang ketiga, jenis novel berdasarkan isi dan tokoh, teen lead, check lead, sang lead, dan novel dewasa. Ini adalah berdasarkan jenis-jenis tokoh, jenis-jenis novel. Terus yang selanjutnya, yang kedua, pandangan pengarang terhadap kehidupan dalam novel. Pengertian pandangan pengarang dalam novel, penafsiran pandangan pengarang dalam novel. Kita bahas satu-satu. Pandangan atau penafsiran adalah bagian dari suatu penggambaran informasi yang diubah untuk menyesuaikan dengan suatu kumpulan simbol spesifik. Simbol spesifik. Bapak tekankan lagi, simbol yang spesifik. Nah, terus yang kedua, seorang pengarang menciptakan novel dalam konteks tertentu. Cerita yang dilukiskan di dalamnya bersumber dari masyarakat imajiner yang dikehendaki oleh pengarang atau penulis. Nah, selanjutnya, berhubungan dengan langkah-langkah penafsir pandangan pengarang terhadap kehidupan novel sebagai berikut. Ada 4. Yang pertama, A. Membaca keseluruhan isi novel. Yang B. Memahami isi novel secara mendalam. Maksudnya memahami isi novel secara mendalam ini yaitu menghayati. Terus yang C. Mengetahui biografi atau kehidupan pengarang. Yang D. Mengaitkan kehidupan pengarang dengan kehidupan dalam novel. Selanjutnya yaitu yang C, penyajian hasil interpretasi terhadap pandangan pengarang. Ada 2. Yang pertama, interpretasi terhadap pandangan pengarang. Terus yang kedua, penyajian hasil interpretasi terhadap pandangan pengarang. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau yang disingkat dengan KBBI, interpretasi adalah pemberian kesan, pendapat, atau pandangan teoritis terhadap sesuatu tafsiran. Sekali lagi Bapak ulangi, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau disingkat dengan KBBI, interpretasi adalah pemberian kesan, pendapat, atau pandangan teoritis terhadap sesuatu tafsiran. Nah, ini. Kesimpulannya, penyajian hasil interpretasi terhadap pandangan pengarang adalah memberikan pendapat terhadap hasil tafsiran pengarang baik secara lisan maupun secara tertulis. Nah, ini tentang penyajian hasil interpretasi pengarang. Selanjutnya, langkah-langkah menyajikan hasil interpretasi terhadap pandangan pengarang sebagai berikut. Yang A, membaca isi novel secara mendalam. Yang B, menginterpretasi pandangan pengarang terhadap kehidupan dalam novel. Yang C, memberikan pendapat terhadap tafsiran pengarang terhadap kehidupan dalam novel, baik dalam bentuk lisan maupun tulisan. Nah, ini langkah-langkah penyajian hasil interpretasi terhadap pandangan pengarang. Yang selanjutnya, analisis isi dan kebahasaan. Analisis isi dan kebahasaan ini dipengaruhi ada dua unsur novel. Ada 2 unsur pembangun novel. Yang pertama itu adalah unsur-unsur pembangun novel dan unsur kebahasaan novel. Mari kita bahas satu per satu. Unsur pembangunan novel, Bapak ulangi, unsur pembangun novel itu ada 2. Yang pertama adalah unsur intrinsik.
dan unsur ekstrinsik. Mari kita bahas satu persatu. Unsur intrinsik itu apa? Unsur ekstrinsik itu apa? Yang pertama berhubungan dengan unsur intrinsik. Yang pertama adalah tema. Tema ini adalah pokok pikiran dalam tulisan itu atau yang ada di dalam novel. Terus yang kedua adalah alur atau plot. Alur ini adalah jalan cerita. Jalan cerita dari awal sampai akhir. Alur ada 3 macam. Alur yang pertama itu adalah alur maju. Yang kedua itu alur mundur. Yang ketiga itu adalah alur campuran. Yang ketiga berhubungan dengan tokoh atau penokohan. Tokoh ini adalah pelaku di dalam peristiwa itu. Terus latar itu ada latar tempat, latar waktu, latar suasana. Nah, ini berhubungan dengan latar. Terus yang kelima, sudut pandang. Sudut pandang itu menggunakan orang pertama, orang kedua, dan orang ketiga. Saya, dia, kamu. Nah, ini berhubungan dengan sudut pandang. Itu maksudnya orang pertama, orang kedua, orang ketiga. Terus yang terakhir itu adalah berhubungan dengan amanat. Amanat ini sama dengan pesan pengarang terhadap tulisannya sendiri. Nah, ini berhubungan dengan unsur intrinsik. Sedangkan unsur ekstrinsik yaitu dipengaruhi oleh biografi pengarang, nilai-nilai, situasi, dan kondisi. Nilai-nilai ini maksudnya yaitu nilai sosial, nilai ekonomi, nilai kebudayaan atau adat istiadat, dan nilai politik. Nah, ini berhubungan dengan nilai-nilai. Ini sangat mempengaruhi dalam penulisan karya sastra atau penulisan novel. Sama dengan penulisan cerpen juga sama. Ini harus sangat dipengaruhi oleh unsur ekstrinsik, apalagi unsur intrinsik yang di atas tadi. Terus yang selanjutnya, unsur kebahasaan itu ada 5, yaitu berhubungan dengan gaya bahasa perbandingan, gaya bahasa perulangan, gaya bahasa pertautan, gaya bahasa pertentangan, gaya bahasa penegasan. Nah, ini berhubungan dengan gaya bahasa. Ada yang bahasa hiperbola, gaya bahasa personifikasi, ini ada semua di dalamnya. Terus yang terakhir yaitu tentang perancang novel atau penulis atau menulis novel. Yang pertama, langkah-langkahnya sebagai berikut. 1. Atau A. Menentukan tokoh dalam novel. Yang B. Mengurutkan alur cerita berdasarkan urut peristiwa sesuai dengan waktu dan tempat kejadian. C. Mengembangkan ide-ide cerita yang sudah diidentifikasi. Diidentifikasi ini adalah yang dicari dan dipelajari dengan memperhatikan teknik penceritaan yang menarik. Yang D. Memperhatikan keterkaitan isi dan kebahasaan dalam penyusunan cerita. Yang E. Memberikan judul yang menarik atau yang disebut dengan tema yang menarik. Nah, ini kegiatan pembelajaran kita yang berhubungan dengan tentang novel. Nah, Bapak harap dengan ini, penjelasan ini, kalian semua bisa memahaminya, bisa mencermatinya, baik itu lewat tontonan ini dan dengan media-media pembelajaran yang lain. Dan Bapak harap bukan hanya sumber dari Bapak saja, karena sekarang zamannya sudah canggih, Anda bisa menggoogling atau nonton YouTube tentang materi pembelajaran kali ini. Tapi Bapak harap dengan materi yang Bapak jelaskan ini Anda bisa memahami dengan cermat, dengan baik dan bijak. Nah, karena tugas selanjutnya akan Bapak sampaikan lewat lewat media pembelajaran yang sama, yaitu dengan grup Telegram. Nah, untuk selanjutnya mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Kalau ada pertanyaan Bapak tunggu di grup. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.